Assalamualaikum, apa kabar? Hello, hi good people, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya BDT berasal dari Borneo Sabah, akan menemani teman-teman dalam episode reactions kali ini. Nah guys, hari ini kita akan buat sebuah reactions video daripada channel Bagi-Bagi guys. Dan judul daripada video ini pula adalah lagi lucu-lucunya Eropa dan Amerika Serikat permalukan sendiri di hadapan dunia. IMF dan WTO kena imbasnya. Nah, itu judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini. Nah, dan kita tahu baru-baru ini ada satu berita yang keluar di mana IMF ingin Indonesia hentikan hilirisasi dan mempertimbangkan untuk menghentikan hilirisasi itu secara berperingkat. Tetapi Indonesia tidak mau, guys, karena negara lain boleh melakukan hilirisasi, mengapa tidak Indonesia gitu. Jadi di dalam video ini kita akan nonton bareng isi kandungan video ini. Saya juga penasaran apa yang membuatkan Amerika Serikat dan Eropa itu malu sendiri guys. Link asli saya akan letak di description box di bawah. Kalian pertimbangkan untuk subscribe, jangan lupa buat bergabung dan dukung channel yang saya react ini, channel Bagi-Bagi. Dan ojo lali juga di subscribe channelku guys. Buat kalian yang baru di channel ini, silahkan bergabung dan dukung channel saya. Dan buat teman-teman yang menonton ini semua, moga kalian berada di dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, baik-baik sahaja. Dan tanpa membuang waktu, kita sama-sama nonton isi kandungan daripada video ini. Let's go good people. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Kalau saya buka nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau mau kerja sama, ayo. Before and got you votes. I got votes for that bill. I convinced people to vote for it. So let's get those things straight too. Stakeholder daripada IMF itu mempertanyakan. Ya, saya nanti bisa memberikan penjelasan kalau mereka mau. Negara-negara maju itu, saya akan jelaskan. These are war crimes. These are crimes against humanity. These are crimes against humanity. Crimes, jenayah kepada kemanusiaan. Apa maksud itu guys? Lucu, ramai-ramai jegal NKRI, namun tidak ada yang mempan, dan justru malu sendiri. Termasuk IMF dan WTO merasa dibohongi Barat. Nah, sahabat Bagi-Bagi, lucunya, banyak sekali negara bahkan organisasi dunia menjegal kebijakan Indonesia. Namun, mereka justru malu sendiri karena tidak mempan. Ketidakmempanan ini membuat mereka malu di depan negara dunia. Seperti Amerika dan Eropa sebagai negara besar yang harusnya mengayomi, justru malah menjegal Indonesia. Nah guys, kalau punya muka harusnya negara sekaliber Amerika dan Eropa meminta maaf ke Indonesia. Pasalnya nanti jika mereka terkena krisis, Indonesialah negara pertama yang dicari untuk dimintai bantuan. Sebagai negara pemegang ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia kini tidak sombong dengan negara berkembang lainnya. Maka dari itu, isu dipilihnya Indonesia dari anggota BRICS sangat gencar terdengar. BRICS Plus. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa negara sekaliber Amerika dan Eropa tidak suka dengan kebijakan Indonesia? Apakah kebijakan Indonesia membuat mereka miskin? Sahabat Bagi-Bagi, jawabannya adalah iya. Kebijakan yang dikeluarkan negara kita membuat negara barat miskin, bahkan tidak punya penghasilan. Contohnya saja dalam bidang hilirisasi. Mereka tidak bisa mendapatkan nilai tambah, mereka hanya akan mendapatkan keuntungan yang sangat tipis. Maka dari itu, daripada mereka takut miskin, mereka perintahkan organisasi dunia, seperti IMF dan WTO, untuk jegal Indonesia. Untuk hentikan hilirisasi guys. Lalu kenapa IMF mau? Apakah IMF benar-benar menjegal Indonesia, atau hanya akting belaka? Karena kita tahu kedekatan Indonesia dengan IMF sangat erat. Sahabat Bagi-Bagi, kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo bertubi-tubi mendapatkan upaya perlawanan dari dunia internasional. Sejumlah negara maupun lembaga keuangan internasional terus berupaya menyerang kebijakan Presiden Jokowi dan meminta RI untuk segera menghapus kebijakan yang telah dibuatnya tersebut.
Kebijakan Presiden Jokowi yang terus mendapatkan serangan dari dunia internasional ini, yaitu larangan ekspor mineral mentah hingga program hilirisasi di dalam negeri. Dana Moneter Internasional meminta pemerintah Indonesia tidak memperluas kebijakan larangan ekspor mineral mentah khususnya nikel untuk hilirisasi. Nah guys, ini Permintaan tersebut rupanya bukan tanpa sebab. Ekonom Indef, Abra Talatov menyebut, kritik dari IMF tersebut lantaran ada kesan bahwa kebijakan hilirisasi di Indonesia hanya menguntungkan segelintir atau bahkan mungkin satu negara. Salah satunya yakni Tiongkok, yang gencar membangun smelter di Indonesia. Sehingga, kondisi tersebut membuat rantai pasok kebutuhan mineral untuk industri, khususnya nikel di berbagai negara menjadi terbatas. Pasalnya, semuanya terfokus dan terpusat seolah-olah hanya untuk Tiongkok. patutlah Dengan adanya hal itu, Eropa dan Indonesia berpotensi US menghadapi tidak mau. keterbatasan pemilihan produk akhir, seperti baterai kendaraan listrik hingga komponen utama untuk PLTS atap. Nah, Artinya kesempatan Indonesia untuk mendapatkan suplai yang lebih banyak, dengan kualitas dan harga yang variatif juga semakin kecil. Sebagaimana diketahui, IMF dalam laporan terbarunya, meminta Indonesia menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel secara bertahap, karena dinilai akan merugikan Indonesia. Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen IMF, Executive Board Concludes 2023, artikel 4 Consultation with Indonesia. macam mana IMF merugikan meminta Indonesia kebijakan kalau hilirisasi, terutama nikel harus berlandaskan analisis terkait biaya nikel dan itu manfaat milik lebih lanjut. Indonesia, guys, kan? Kebijakan hilirisasi oleh Indonesia, menurut IMF juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak-dampak adanya potensi kehilangan pendapatan negara Indonesia, juga berdampak terhadap wilayah lain. Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi, dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. Dengan demikian, IMF menilai, otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat, untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi. Aduh, IMF apa-apaan ini? Apakah benar yang dikatakan oleh IMF, atau hanya suruhan Amerika dan Eropa? Nah, gimana guys? Apa pendapat kalian kalau tentang Sahabat ini? bagi-bagi, mulanya, Uni Eropa lebih dahulu menentang kebijakan Presiden Jokowi ini. Uni Eropa. Pada 2020 lalu, Uni Eropa menggugat Indonesia melalui Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, karena larangan ekspor mineral mentah, yakni nikel. Nikel lah, ya. Nikel. Dan upaya Uni Eropa ini seolah mendapatkan dukungan dari WTO, karena pada Oktober tahun 2022 lalu Indonesia dinyatakan kalah oleh Badan Penyelesaian Sengketa, Dispute Settlement Body, DSB, WTO. Namun demikian, pemerintahan Jokowi tak tinggal diam. Indonesia akhirnya resmi mengajukan banding atas kekalahan di WTO tersebut pada Desember tahun 2022 lalu. Namun hingga kini proses banding belum juga dimulai, karena Indonesia masih harus menunggu terbentuknya Majelis Banding WTO, yang hingga kini masih tersandera Amerika Serikat. Digantung. Pasalnya, negeri Paman Sam tersebut menginginkan reformasi besar di tubuh Majelis Banding WTO. Indonesia pun diperkirakan masih harus menunggu hingga setidaknya 2024 mendatang. Itu pun, masih mengantre dengan kasus banding yang telah diajukan sejumlah pihak sebelumnya. Dorang mau tunggu sampai Belum juga proses banding dimulai, kini tiba-tiba Indonesia harus mengalami serangan lainnya. ada Kali lagi ini, serangan datang dari Dana Moneter Internasional, IMF. IMF. Aduh, ada-ada saja. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Nah guys, jadi itulah video yang baru kita nonton bareng. Belum habis satu, ada lagi satu masalah. Begitulah kalau negara yang banyak yang cemburu mungkin sama Indonesia. Sebab kita tahu Indonesia itu sebuah negara yang sangat kaya dengan sumber alam guys. Jadi banyak negara yang mau mengaut keuntungan di atas angin gitulah kiranya. Tapi saya rasa tindakan Bapak Presiden Jokowi untuk membuat hilirisasi ini kan sebenarnya menguntungkan. Kenapa merugikan? Padahal itu adalah Amerika Serikat mengatakan bahwa itu merugikan Indonesia. Padahal itu bagi saya, kalau kita berpikir secara logik,
semua sumber alam yang dikeluarkan dari Indonesia itu diproses di dalam negeri dan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, bukankah itu lebih menguntungkan sebuah negara daripada daripada menjual hasil mentah kepada negara luar, guys? Nah, jadi bagaimana, guys? Apa pendapat kalian dengan video ini? Dan kalian boleh komen di ruangan komentar. Moga-moga video ini mampu memberi manfaat dan sedikit info tambahan buat teman-teman semua yang menonton. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Ojo lali di subscribe channelku Good People. Dan sampai jumpa lagi. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum Good People. Salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.